Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Amin. Teman-teman, kita tuh bakal Allah pertemukan dengan hal yang kita nggak suka gitu. Percaya nggak? Ini pengalaman anak pribadi ya, sedikit cerita. Nggak mau. Jadi, tuh paling nggak suka, bukan paling nggak suka, paling ada benda yang benar-benar Ana hindarin. Apa coba? Bukan. Atau bom. Bom udah pasti ya. Tapi benda yang paling Ana hindari itu bukan ini. Mic. Ana tuh paling menghindari yang namanya mic. Ana tuh nggak mau berurusan dengan yang namanya mic gitu. Nah, alasannya tuh sebenarnya alasannya tuh konyol gitu loh. Alasannya tuh karena kalau misalnya Ana ngomong pakai mic, itu tuh bakal kedengeran banget cadelnya. Bakal kedengeran banget cadelnya. Itu tuh kayak konyol gak sih alasan kayak gitu tuh, kayak mati-matian menghindari mic cuman karena takut orang-orang tahu gitu kalau Ana tuh cadel gitu. Iya. Nah, ada asal muasal kenapa Ana berpikiran seperti itu. Jadi ini cerita ya waktu kecil. Waktu kelas 4 atau kelas 5 SD lah. Ana tuh ditunjuk sama guru buat jadi perwakilan sekolah untuk lomba pidato. Nah, udah gitu, awalnya tuh nggak mau ya, kayak nggak pede gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, cobain aja dulu gitu. Nah, pas udah ngeiyain tawaran dari ibunya. Terus ibunya tuh ngasih teks pidatonya kan. Setelah dikasih teks pidatonya, terus Ana tuh latihan kan ya, latihan. Pas di Hamin berapa perlombaan, itu kan masih sekolah ya. Dan Ana tuh sekolah kan ya. Tapi awalnya tuh nggak akan sekolah, soalnya ngerasa nggak enak badan gitu. Tapi ya udahlah, pengen sekolah gitu. Sekolah ya. Pas nyampe lapangan tuh, kok di sekolah tuh sepi gitu kan, nggak ada orang gitu, kayak nggak ada kehidupan gitu. Nah, udah gitu dari arah tangga temen Ana tuh lari-lari, terus nyamperin, terus udah gitu narik, terus dia tuh bilang kayak gini, kurang lebih kayak gini, "Hayu cepet cenah." Terus Ana tuh mikir, cepet kemana Cana teh? Cepet ke lantai 2, ke aula, ngapain Ana tuh ya. Terus kata temen Ana tuh, itu disuruh latihan cenah. Ternyata di hari itu tuh free KBM gitu ya. Jadi enggak KBM, tapi murid-murid tuh disuruh untuk kumpul di aula gitu, buat
ngedengerin buat apa ya, jadi penonton lah gitu. Jadi yang ikut perlombaan tuh latihan, terus murid-murid tuh pada nyimakin gitu. Nah udah gitu Ana nggak mau ya, belum siap geningannya, belum siap. Terus Ana tuh bilang nggak mau, nama mau pulang aja soalnya nggak enak badan gitu alasannya teh ya. Padahal mah emang belum siap gitu kan. Nah pas Ana sama teman Ana lagi debat-debatnya, datanglah ibu gitu. Datang ibu gitu. Terus ibunya tuh bilang, dikirain gak akan datang, kata ibunya tuh. Terus artinya dengan muka memelasnya Ana tuh bilang, ibu udah sebenarnya gak akan datang, soalnya lagi gak enak badan, Ana bilang kayak gitu. Terus tenggorokan juga lagi sakit, Ana bilang kayak gitu. Ana bilang kayak gitu kan ke ibunya. Terus Ana tuh berekspektasi bahwa ibunya tuh akan bilang kayak gini, oh ya udah pulang aja gitu. Biar nanti istirahatin gitu, biar nanti pas perlombaan bisa lebih maksimal gitu. Tapi enggak, ibunya tuh kayak langsung langsung ngegandeng gitu. Terus kayak bilang, udah pokoknya latihan dulu aja dan gak akan sampai sejam, kata ibunya tuh gitu. Terus Ana tuh bilang, ibu ini mah beneran lagi sakit tenggorokan, Ana tuh bilang kayak gitu kan. Lagi sakit tenggorokan, Ana bilang kayak gitu. Terus kata ibunya tuh, sebentar. Terus Ana tuh iya. Terus Ana tuh bilang jujur, ibu tuh udah belum siap, kata Ana teh. Gak apa-apa, lihat teks aja, ibunya tuh bilang kayak gitu kan. Terus ya udahlah ya, ikut tuh ya ke lantai 2. Pas udah gitu, pas di lantai 2 dikasih tuh kan mic-nya. Terus Ana tuh mulailah pidato bla 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 bla. Terus Ana tuh ngelihat ya teman-teman Ana tuh pada naik ke meja sama naik ke kursi gitu. Terus mereka tuh kayak nahan senyum gitu, tapi lebih ke nahan ketawa gitu kan. Terus udah gitu, udah weh. Dan dengan pedenya Ana berpikir, oh mungkin mereka tuh kayak merasa bangga gitu. merasa bangga punya teman yang bisa ngomong di depan gitu. Ana mikirnya kayak gitu. Udah gitu, pas udah beres pidato, terus Ana langsung keluar kan ya. Terus teman-teman tuh kayak pada nyamperin gitu. Terus mereka tuh bilang, pokoknya mereka tuh ketawa-ketawa gitulah. Terus mereka terus Ana tuh nanya, kenapa pada ketawa gitu kan? Kenapa pada ketawa kan? Terus kalau mereka kata, tahu nggak suara kamu kayak gimana? Cina katanya. Emang kayak gimana? Ya bagus kan? Ana bilang kayak gitu. Terus kata teman Ana teh, ya bisa lah, Cina bagus sedikit. Tapi kayak apa sih? Itu loh, cadelnya jelas banget ya teman Ana tuh gitu. Terus Ana teh, enggak kata Ana teh, biasa aja, udah lancar kan nama ngomongnya nggak cadel, kayak gitu kan. Terus teman-teman tuh kayak pada ketawa-ketawa lagi gitu. Terus Ana tuh tidak mengambil pusing hal tersebut gitu, karena Ana merasa tidak seperti itu gitu. Nah pas udah gitu, pas waktu kelas 5 ditunjuk buat jadi petugas upacara, tapi yang ngebacain undang-undang dasarnya gitu. Nah udah gitu, pas ngebacain undang-undangnya kan banyak tuh ya, nggak cuman 1 baris 2 baris kan, tapi kayak beribu-ribu kata gitu kan. Pas baca gini. Waktu pas awalan tuh kayak masih menikmati. Pas pertengahan tuh Ana tuh langsung kayak mikir, loh kok iya ya, cadel banget gitu ya Ana tuh. Kok jadi kayak kagok banget gitu pas mau bacain undang-undang dasar itu gitu. Makin kesini makin sadar, oh ternyata suara Ana tuh kayak gini ya gitu. Kirain tuh bagus gitu ya, emang bagus. emang bagus gitu, PDW. Udah gitu, pas beres tuh ya undang-undang, beberapa kali disuruh untuk jadi entah itu jadi apa sih yang baca susunan itu tuh protokol, entah jadi protokol atau yang ngebacain doa, dan di situ makin sadar gitu ya bahwa ya emang seperti itu gitu. Nah pas udah gitu, pas lulus SD Ana memutuskan untuk pokoknya Ana mah nggak akan ketemu sama mik lagi, Ana mah nggak akan berurusan dengan mik lagi gitu. Entah mikir kayak gitu. Tapi pada faktanya ketika di SMP, di SMA gitu, tetap aja gitu ya ketemu sama yang namanya mik gitu. Entah itu jadi petugas baiat atau jadi
apa sih kebagian jadwal kultum gitu ya setiap hari Kamisnya gitu. Terus udah gitu kayak Ana tuh nggak mau ya. Terus pernah nih waktu pas hari Kamis kan baiat nih, dan pas hari Kamis tuh kan di sekolah tuh dari SD ya sampai SMA ada di situ. Nah pas hari Kamis tuh digabung, semuanya tuh digabung. Terus ada perwakilan kultum dari santri. Nah udah gitu di situ bagian anak gitu yang kultumnya tuh. Pas anak ke bagian kultum tuh, tuh kayak nih nggak mau gitu, nggak mau pokoknya. Tapi udah gimana ya tuntutan gitu ya harus mau. Akhirnya maju ke depan dengan pede gitu, maju ke depan. Terus udah gitu, anak punya taktik. Saat itu kayak ngejauhin mic-nya, ngejauhin, terus suaranya tuh dipelanin gitu. Pokoknya nggak mau sampai orang-orang tuh ngedenger gitu. Pas beres kultum, terus teman-teman teh kayak bilang cina, "Ai kamu ngomong naon?" Cina meni teka dangu, cina kayak gitu, meni gegere nyeman teman teh. Terus artinya di dalam hati tuh, yes nggak kedengeran gitu kan. Jadi orang-orang nggak akan tahu gitu kan. Tapi sebenarnya nggak boleh ya. Jadi apa gitu yang bisa diambil dari orang-orang tuh nggak ada gitu kan. Nah udah gitu, udah ya, tuh berakhir masa-masa SMA gitu. Pas mau masuk ke Magdis gitu, nanti mikir, oh udah meren ngafalin aja gitu ya, da moal aya nu aneh-aneh, da emang gak ada yang aneh-aneh ya. Tapi setelah itu membaca tulisan kultum santri, terus pakai mic tuh streaming lagi. Terus kayak tuh, ya Allah kapan sih selesainya dengan dunia permikan ini gitu kan. Terus udah gitu pernah nih ya pas talaki. Setiap talaki tuh yang selalu dikoreksi itu huruf sampai kayaknya tuh ya orang yang ngedengerin anak apa ya, orang yang nyimakin yang anak minta untuk talaki itu kayak udah bosen gitu ya, selalu ngejelasin ini ya kok tuh posisi lidahnya tuh di sini, di sini, di sini. Tapi dah gimana ya, tuh nggak bisa kan kalau kok tuh posisi lidahnya di atas ya. Betul ya, ke atas kan ya teh, ke atas kan. Oh bebas. Oh bebas. Itulah pokoknya. Ada yang ngejelasin kalau misalnya huruf ro tuh si lidahnya tuh harus ke atas. Sedangkan kalau misalnya anak ngomong nyebutin huruf ro atau bilang huruf R. Bilang huruf R. Itu si lidah tuh nggak bisa gerak gitu, jadi cuman diem gitu kan. Kalau orang-orang tuh kayak ngegeter gitu kan, kalau tuh nggak bisa kayak gitu lidahnya. Terus udah gitu pernah nih tuh apa sih pernah nih waktu pas kecil adik anak tuh bilang kayak gini, kan anak punya adik ya, adik anak tuh bilang cina, teh mau nggak bisa apa sih bisa lancar huruf R biar nggak cadel lagi, kata adik anak tuh. Terus anak teh emang kayak gimana caranya? Ana bilang kayak gitu. Coba deh latihan tiap harinya apa sih nyebutin huruf R. Terus ana teh meni gabut pisannya ana teh gak mau Terus kata adik tuh, ijal mah ana mah mau nyobain. Soalnya kan adik ana juga cadel ya. Cadel. Pas gitu dicobain tuh tiap harinya, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari dimanapun dia berada tuh selalu gitu ngucapin huruf itu gitu. Dan pada akhirnya emang berhasil gitu. Cuman dalam waktu beberapa bulan, beberapa minggu gitu, bisa dia tuh ya bisa. Dan pas bisa tuh dia tuh kayak sombong gitu loh, datang terus kayak bilang apa sih R gitu. Nah gitu. Bilang R gitulah pokoknya. Terus kayak tuh kan bisa, kata Ana juga bisa, kata adik Ana tuh. Terus Ana tuh ya diam-diam tuh suka latihan ya. Tapi udah gengsi ya kalau di depan adik Ana tuh. Soalnya udah bilang gak mau ikutan gitu. Suka diam-diam kadang apa sih latihan. Tapi udah tetap ya, udah meren apa sih, udah takdirnya kayak gini ya, udah mau gimana lagi gitu. Dan pernah waktu pas lagi apa sih pembagian HP. Pas pembagian HP pertama kali kalau nggak salah pembagian HP waktu daurah, tuh bilang ya daurah, mama tuh nanya gimana di pesantren tuh nyaman enggak, teman-temannya kayak gimana, terus terus ngapain aja, kata mama tuh gitu. Terus Ana tuh ngejelasin kayak gini mah. Terus Ana tuh bilang tapi mah Ana belum bisa huruf ro-nya, Ana bilang kayak gitu. Terus
Kata mama teh kenapa nggak bisa? Terus Ana tuh jelasin kan huruf ro tuh harus kayak gini kayak gini kayak gini, tapi nggak bisa kata Ana tuh, udah dicoba tapi nggak bisa gitu. Terus mama tuh bilang kayak gini Cenah, ya udah nggak apa-apa, yang penting udah berusaha, hasil mah bukan wilayah manusia kata mama tuh. Terus udah gitu apa sih, mama tuh bilang terus aja buat berusaha kata mama tuh. Kalau misalnya belum bisa ya udah mau digimanain lagi gitu. Dan ketika apa ya, kemarin gitu, Ana tuh merenung gitu, Ana tuh mengingat dari masa anak kecil, dari masa anak berada dalam kandungan sampai sampai saat ini gitu, sampai atas sampai anak di Magdis. Ana tuh berpikir kenapa sih Allah tuh selalu mempertemukan Ana dengan mik gitu, kayak di setiap penjuru dunia. Kayak di setiap penjuru dunia yang Ana jelajah itu selalu ada mik gitu. Kayak Allah tuh selalu mempertemukan gitu. Kenapa gitu Ana tuh berpikir. Terus Ana tuh apa sih pas lagi merenung, Ana tuh terlintas sebuah kata. Ana tuh ternyata emang Allah ngasih konsep seperti ini gitu ke diri Ana gitu. Bahwa emang Allah tuh ada kalanya Allah tuh bakal mendekatkan kita dengan sesuatu yang tidak kita suka gitu. Kayak contohnya mik tadi gitu. Ana tuh nggak suka sama mik. Ana tuh berusaha menghindari mik itu. Tapi kalau misalnya kata Allah ketemu, ya bakal ketemu gitu. Nggak akan gimana lagi gitu kan. Terus udah gitu kan jadi lupa. Pasti bakal ketemu kan kalau Allah udah bilang kayak gitu. Dan mungkin itu tuh kayak Allah ngasih tahu bahwa apa yang kamu tidak suka tuh tidak seburuk itu gitu. Dan sebaliknya gitu, ada kalanya kita tuh akan dijauhi dengan apa yang kita suka gitu. Karena biar apa? Biar Allah tuh ngasih teguran ke kita bahwa kita tuh tidak boleh menyukai sesuatu melebihi suka kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, mungkin sekian teman-teman yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, mohon maaf jika selama Ana di sini Ana banyak menzolimi teman-teman, baik berupa perkataan, perbuatan dan apapun itu. Mudah-mudahan kita semua selalu dilancarkan segala urusannya, urusan kita dan urusan kedua orang kita. Kedua orang tua kita. Sekian, ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.